Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Manifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi karyawan berbasis GPS dan foto selfie. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat laporan presensi dari setiap karyawan. Dimana di sini formatnya itu seperti ini ya. Di sini ada kop laporannya ya. Kemudian di sini juga kita tampilkan data karyawannya ya beserta fotonya, dan di bawahnya kita tampilkan histori presensi berdasarkan periode yang dipilih ya saat kita mau menampilkan laporan. Nah, di sini nih ya. Di sini kan kita pilih bulan ya. Bulan misalnya kita mau melihat laporan presensi bulan Februari dari karyawan siapa, misalnya Adam contoh ya. Nah, di sini kita coba cetak. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan menampilkan laporan histori presensi dari karyawan Adam Abdi Alala selama bulan Februari gitu ya. Nah, mungkin kita di sini akan perbaiki dulu beberapa bagian yang harus kita perbaiki. Yang pertama di sini akan kita susun ya, atau akan kita urutkan berdasarkan tanggal ya. Nah, kalau di sini kan dia ngurutnya itu berdasarkan tanggal terakhir ya. Nah, misalnya kita pengen urutannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir atau tanggal akhir bulannya gitu ya. Nah, caranya kita masuk lagi berarti ke mana? Di sini kan metodenya cetak laporan ya yang ada di dalam presensi controller. Kita buka controller atau presensi controllernya ya guys. Kita buka presensi controllernya. Nah, setelah itu, nah di bagian cetak laporan, di bagian query presensinya, kita tambahkan perintah atau kita tambahkan query order by. Di sini order by-nya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan tanggal presensi, seperti itu ya. Nah, secara default dia akan mengurutkan ya secara ascending gitu ya, atau dari yang paling awal ke yang paling akhir gitu ya. Kalau misalnya kita ingin descending, kita harus definisikan di sini des gitu ya. Maka dia akan mengurutkan dari yang paling akhir ke yang paling awal, atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, tapi kalau tidak didefinisikan ya descending atau ascendingnya, maka dia secara otomatis itu diurutkan sebagai ascending. Oke, sekarang kita coba reload. Harusnya dia dari tanggal 4. Nah, di sini ya. Nah, sekarang udah tersusun berdasarkan tanggal gitu ya, supaya lebih enak saja dibaca laporannya. Oke. Nah, kemudian di bagian foto nih ya. Di bagian fotonya di sini kan dia petnya atau foto dia kan belum absen ya, maka fotonya kan belum ada nih. Nah, maka dari itu kita harus bikin kondisi kalau misalnya fotonya belum ada, maka kita kasih foto default. Nah, sebelumnya kita sudah bikin ya yang di monitoring kalau nggak salah. Teman-teman tinggal buka lagi aja si file monitoring ya. Yang ada di presensi di sini ada monitoring nih. monitoring.blade.php. Nah, di sini coba cari yang get history kayaknya, get history.play.php. Nah, yang ini ya. Nah, oke. Sebentar. History bukan yang ini kayaknya. Nah, yang ini kayaknya ya. Ya, betul yang ini nih. Jadi di sini itu kalau misalnya jump out-nya itu atau dia belum melakukan absen, maka yang kita gunakan adalah si URL photo out ini nih ya. Oh, kalau tidak berarti kalau misalnya ini artinya itu kalau dia melakukan absen pulang ya, maka tampilkan fotonya. Tapi kalau misalnya dia belum melakukan absen pulang atau lupa gitu ya, maka dia akan menampilkan ini nih, si icon ini ya, si icon ini nih. Nah, sekarang kita tinggal copy paste saja nih ya. Copy paste saja, kita terapkan di ini ya. Kita terapkan di si file laporannya. Yang ini di file cetak laporan.blade.php ya. Kita buka cetak laporan.blade.php-nya. Nah, kemudian di sini kita bikin seperti ini. Sama ya. Jika
dia tidak melakukan, atau jika dia melakukan absen pulang, artinya si jam outnya itu berarti tidak nol ya, tidak sama dengan nol. Nah, maka tampilkan fotonya seperti itu ya. Nah, maka tampilkan fotonya. Tapi kalau tidak ya, kalau tidak, nah, kalau tidak, misalnya kita akan menampilkan, atau di sini kita tulis saja no foto gitu ya. Oke, no foto. Kita coba reload. Nah, jadi kalau fotonya nggak ada, dia ada keterangannya kan di sini jam pulangnya dia belum absen nih, maka di sini keterangan itu no foto. Atau misalnya kalau teman-teman pengen ganti jadi foto default ya, misalnya kita cari apa? Cari gambar ini aja deh, icon foto, icon kamera aja ya, icon kamera coba. Nah, misalnya ini aja ya, kita pakai yang ini, artinya nanti kalau misalnya muncul si si gambar yang ini atau gambar kamera, berarti dia menandakan dia belum absen pulang, atau fotonya kan berarti belum ada gitu ya. Kita save aja. Kita save. Nah, kita simpan di ini aja ya. Kita simpan di public, di folder public deh. Kita coba buka si Explorer project kita. Kita masukin di sini aja di public. Nah, asset di image aja ya. Nah, di image. Nah, di sini sebenarnya udah ya. Sebenarnya sebelumnya di video sebelumnya nih udah ya. Saya udah tambahin yang file ininya nofoto.png. Tapi misalnya kita coba ubah aja ya. Kita coba pakai yang ini aja misalnya ya. Kita rename dulu. Misalnya mana? Rename tuh mana nih? Ini nih ya. Kamera misalnya, kamera.jpg. Nah, di sini kita tinggal bikin aja seperti ini. Image ini kita tinggal copy paste saja. Kita tinggal copy paste di sini. Nah, kita tinggal ganti bagian atribut src-nya ya. Karena kita akan arahkan ke si file kita akan arahkan ke si file yang tadi, si kamera.jpg yang kita simpan di dalam folder public, berarti kita gunakan di sini aset. Nah, aset ini dia masuk ke folder public ya. Kemudian di dalam aset itu kita masuk ke folder assets ya. Kemudian kita masuk ke folder img. Nah, di sini ada file yang namanya kamera.jpg ya. Kita tinggal klik aja. Kemudian kita save dan kita coba reload. Oke, nah sekarang si ikonnya sudah, atau si kameranya atau si fotonya itu sudah berubah menjadi gambar kamera. Artinya dia belum melakukan absen. Ya, kemudian di sini juga kita akan perbaiki ini ya. Nah, di sini kita tambahkan di bagian keterangan ini, kita tambahkan dia terlambatnya jam keterlambatannya. Dia berapa jam terlambatnya? Misalnya kan jam masuknya jam 7, sedangkan dia masuk jam 8 misalnya, berarti dia terlambat 1 jam. Nah, maka di sini kita akan kita akan tambahkan keterangan jam keterlambatannya. Sebenarnya kita juga sudah bikin ya yang di monitoring, yang di file getPresency.play.php. Nah, di sini kan udah ada nih, mana nih? Terlambat. Nah, jam terlambat dia itu cara hitungnya, nah ini ya. Oke, kita copy aja si functionnya, kita copy functionnya ya, kita copy functionnya, kita simpan di si cetak laporan ya, kita simpan di cetak laporan, kita simpan paling atas saja di, nah di sini ya, kita simpan di sini aja, kita bikin tag PHP-nya seperti ini. Sebenarnya sih kalau lebih enak karena si function ini digunakan di beberapa halaman ya, lebih enaknya kita nanti akan simpan di helper aja gitu ya. Lebih enaknya disimpan di helper aja, jadi nanti bisa kita gunakan di halaman mana saja. Jadi nggak perlu nulis ulang si functionnya di sini gitu ya. Tapi untuk lebih cepatnya kita copy paste saja ya. Untuk helper nanti akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. Oke. Nah, di sini kita sudah tambahkan si function untuk menghitung jam keterlambatannya.
Kemudian di sini kita apa? Nah, cara menghitungnya itu ya, di sini kita tinggal masukin aja seperti ini ya, kita copy paste saja. Nah, di sini kan dia butuh parameter nih, jam masuk dan jam keluarnya gitu ya. Berarti kan jam masuknya itu kan harusnya jam 7 gitu ya, dan jam awalnya itu kan harusnya jam jam masuknya itu ya, jam harus masuknya itu dia dinyatakan tidak terlambat itu kan jam 7. Jadi di sini ada dua parameter nih, dia akan menghitung selisih ya antara jam 1 dan jam kedua gitu ya. Dimana jam ke-1 ini yaitu adalah batas jam masuknya gitu ya, dan sedangkan yang jam kedua ini, parameter jam kedua ini adalah jam ketika dia absen gitu. Jadi kita akan hitung selisihnya berapa jam keterlambatannya gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tadi apa mana? Di bagian sini, nah di bagian for each di sini kita tambahin. Nah, ini nggak perlu pakai PHP lagi, kita cukup gunakan satu saja. Nah, yang ini aja. Nah, jam terlambat, nah dia akan memanggil si function selisih, di mana si parameter yang pertama kita isi dengan jam batas jam masuknya. Nah, di sini kita setting jam 7, dan di sini jam kedua atau parameter keduanya itu kita isi dengan jam ketika si karyawan tersebut melakukan absen ya. Nah, maka di sini kita tinggal tulis aja si variabel jam terlambat ini ya. Kita tinggal tampilkan di sini si parameter jam terlambatnya. Jadi kalau misalnya dia absen lebih dari jam 7, maka keterangannya kan terlambat. Nah, kemudian kita tambahkan jam keterlambatannya. Jadi berapa jam dia terlambatnya. Oke, nah kalau sudah, kita tinggal reload. Nah, di sini terhitung dia terlambat 9 jam 22 menit ya. Karena di sini dia jam masuknya jam 16. Harusnya kan jam 7 ya. Jadi dia telatnya 9 jam 22 menit. Ya, pada kenyataannya kan gak mungkin seperti itu ya. Paling telatnya 1 jam atau misalnya 30 menit nanti akan terhitung di sini gitu ya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu untuk menghitung jam keterlambatan. Oke. Langkah selanjutnya, nah di sini kita juga akan menghitung ini ya. Kita akan menghitung jumlah jam kerja setiap harinya ya. Jadi misalnya kan dia jam masuk jam 16.22 nih ya. Nah, kalau misalnya dia tidak absen pulang, maka dia dianggap 0 jam kerjanya gitu ya, karena kan si jam pulang ini wajib diisi ya, atau dia wajib absen. Artinya kalau dia nggak absen berarti dia sudah melakukan pelanggaran ya, dan kita hitung dia tidak bekerja pada hari itu. Nah, misalnya di sini kan nih jam masuknya jam 11 ya, kemudian jam pulangnya itu jam 23.07, maka dia dihitung jam kerja pada hari itu yaitu selama 1 menit ya. Nah, karena dia kan masuknya jam 23.06 dan keluar jam 23.07. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya itu seperti apa? Fungsinya itu kan kadang kita misalnya bekerja itu misalnya tidak full ya. Misalnya jam 12 izin, misalnya ada keperluan, maka kan jam kerjanya itu dihitung dari jam misalnya jam dia masuk sampai ketika dia melakukan absen pulang gitu ya. Nah, kita tambahkan satu kolom aja di sini. Tambahkan satu kolom di sini total jam misalnya ya, atau jumlah jam. JML jam. Nah, caranya sama kayak yang menghitung jam keterlambatan. Kalau jam keterlambatan itu si parameter jam pertamanya itu diisi dengan jam batas masuknya. Nah, kalau yang menghitung jumlah jam kerja, maka dia dihitung dari jam masuk sampai jam ketika dia absen pulang gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan bikin kondisi seperti ini. Kalau dia tidak melakukan absen pulang, maka dia dianggap tidak bekerja atau 0 jam kerjanya ya. Nah, kita buat kondisi seperti ini. If kita bikin satu kolom lagi kan di sini ya.
if. Nah, kita cek dia melakukan absen pulang nggak? Jam out tidak sama dengan 0. Nah, kalau dia melakukan absen pulang, di sini kita bikin kondisinya jam out tidak sama dengan 0, artinya dia melakukan absen pulang gitu ya. Nah, maka kita hitung. Misalnya ya, di sini kita hitung misalnya JML jam kerja misalnya. JML jam kerja itu sama dengan, nah kita tinggal panggil functionnya ya. Tadi kan selisih. Oke, di sini kita pakai PHP dulu. PHP JML jam kerja sama dengan apa? Sama dengan selisih. Kita panggil si function selisihnya. Kita masukkan parameternya. Yang pertama yaitu parameter jam masuknya ya. Kemudian parameter kedua adalah parameter jam ketika dia melakukan absen pulang seperti ini. Nah, oke. Else, nah kalau misalnya dia nggak absen pulang, maka jumlah jam kerjanya dihitung 0 gitu ya. Oke. Kalau sudah kita tinggal tampilkan saja di sini ya, variabel JML jam kerja gitu. Kemudian di sini kita bisa refresh. Oke, di sini error JML jam kerja. JML jam kerja kan? Oke, JML jam kerja. Oh, ini ya. Kita jangan lupa pakai PHP juga di sini ya. Nah, ini kita masukin. Kita coba reload. Nah, sekarang di sini terhitung ya. 0 jam ya, karena dia tidak melakukan absen pulang. Dan di sini dihitung 1 menit gitu ya. 0 jam 1 menit gitu ya. Nah, jadi udah kehitung kan jumlah jam dia bekerja setiap harinya gitu. Nah, kemudian kita misalnya ingin menambahkan di sini tanda tangan ya. Di bawahnya tanda tangan, biasanya kan ada tanda tangan HRD-nya sama tanda tangan misalnya si direkturnya atau manajernya mungkin ya. Nah, di sini kita tinggal bikin tabel aja ya. Sama halnya kita kalau misalnya di Word atau di Excel ya, kan biasanya kalau pengen rapi pakai tabel ya. Nah, di sini kita bikin tabel aja. Tabel. Kita start nih section apa nih? Oke, dah. Di sini kita tinggal bikin tabel aja. Kita kasih width-nya itu 100%. 100% seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah TR atau barisnya. Kemudian kita bikin sebuah kolom. Ya, di sini misalnya titik mangsanya ya. Biasanya titik mangsa di kanan ya, di direktur. Kalau di sini misalnya udah aja HRD langsung aja ya. HRD-nya atau nama HRD-nya misalnya siapa? Nama HRD-nya misalnya siapa ya? Fitri aja atau Kiana Akila misalnya untuk nama HRD-nya. Kemudian di sini kita bisa bikin seperti ini. Kan biasanya suka ada garisnya nih, gak ada garis bawahnya ya. Berarti kita tinggal kasih U aja. U seperti ini. Ya, kemudian kita BR. Misalnya di sini HR biasanya agak miring kan, misalnya dimiringin nih si teksnya kan. Berarti kita kasih italic di sini. Kemudian kita kasih kita kasih bold HRD manager gitu ya. Kita coba reload dulu deh. Oke, di sini ada ya. Nah, cuman kita supaya posisinya ada di tengah, kita kasih style text allegiance center gitu ya. Kemudian kita kasih height-nya itu misalnya style height HT misalnya height-nya itu 30 pixel misalnya ya. Kita coba reload dulu deh. Oops.
Tar. Hague. Ntar kita coba kasih border dulu biar kelihatan ya. Kita kasih border dulu deh. Border 1 misalnya biar kelihatan. Kemudian kita tambah satu kolom lagi, misalnya di sini itu apa? Di sini itu misalnya direkturnya ya. Misalnya siapa ya? Dava misalnya. Bukan. Ya, Dava aja deh. Dava misalnya ya. Di sininya jabatannya sebagai direktur. Oke, kita coba reload dulu. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Kemudian, di sini kita nggak bisa kasih Hague ya. Coba kita hapus dulu. Kita kasih Hague di sini, bisa nggak ya Hague? Coba kita searching dulu deh ya. Saya agak lupa. Hague in TD TML. Nah di sini, oh ya bisa ya. Kita bisa kasih atribut Hague. Hague-nya itu Hague HT nulisnya ya. Hague HT misalnya sama dengan 50 misalnya ya. Ntar kita coba lihat tutorialnya. Oke. Kita coba reload dulu apakah berhasil atau tidak. Mana nih? Nah, tapi di sini enggak ya? Ntar di sini kita kasih margin aja deh. Margin top style, margin top misalnya margin topnya itu 30 atau 100 pixel aja deh. 100 pixel ya supaya ke bawah. Oke, nah seperti ini. Oke, mungkin di sini kita coba 200 pixel biar kelihatan apakah berpengaruh atau tidak. Oke, nah berpengaruh ya. Berarti di sini kita kasih height-nya. Nah, supaya di sini posisinya ada di bawah, posisinya ada di si bawah garis tabelnya ya. Di sini kita kasih mungkin di stylenya ya. Di stylenya kita kasih apa ya? Vertical align titik 2. Vertical alignnya apa? Bottom. Nah, kita copy paste aja deh. Kita copy paste sini. Kita coba reload. Kita coba reload. Nah, sekarang posisinya udah ada di bawah. Nah, sekarang ini jangan terlalu tinggi ya. Misalnya 100 pixel aja udah cukup. 100 pixel udah cukup kayaknya. Nah, segini udah cukup ya. Oke, nah kalau sudah, ini tinggal bordernya kita hapus aja. Nah, bordernya kita hapus supaya lebih rapi. Nah, sekarang udah nih untuk si tanda tangannya ya. Dia posisinya ada di tengah-tengah gitu. Dan kalau misalnya kita pengen kasih titik mangsa di sebelah sini misalnya ya, ini kita tinggal kasih ini aja, tr ya, kemudian td-nya kita call span 2, artinya kita merger 2 kolom. Kemudian di sini misalnya titik mangsanya itu kan Tasikmalaya misalnya, contohnya Tasikmalaya. Nah, tanggalnya itu tanggal hari ini misalnya. Berarti kita tambahin aja date ya. Date ininya formatnya itu DMY gitu ya, atau DMY gitu ya. Formatnya itu tanggal, bulan, tahun gitu ya. Tasikmalaya, kemudian ini tanggal titik mangsanya. Kita coba reload. Nah, posisinya akan ada di mana? Nah, dia akan ada di sini. Kita pengennya ada di sini. Itu tinggal kita di sini tambahin style text align right ya.
Jadi kita posisinya ada di kanan. Nah, jadi seperti ini ya. Tasikmalaya 9 Maret 2023. Kemudian di sini nama direkturnya, dan di sini adalah si HRD manajernya. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk perbaikan dari laporan presensi karyawan ya, yang rekap presensi per karyawan. Nanti akan kita buatkan juga rekap presensi untuk keseluruhan karyawan gitu ya. Jadi kita akan buat rekap presensi seluruh karyawan. Iya, dan itu akan kita buat di video selanjutnya. Jadi tetap stay tune di channel saya ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.